Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutin ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya tuh kuren ya. Jadi kita akan cek status user tuh bagaimana. Jadi sebelumnya kan kita udah punya sebuah service ya di sini. Jadi service-nya ini berfungsi untuk mengirim data terakhir terupdate dari user, baik dia setelah dia login, logout, atau pekerjaannya udah selesai. Jadi simpel aja, di API ini kan tadi udah kita testing ya. Fungsinya ini adalah mengirimkan token aja. Dari token yang dikirimkan baru kita tahu usernya udah absen hari ini atau belum. Oke, untuk membuatnya saya pakai Qubit ya. Di sini bisa klik kanan new Qubit, kemudian ada beberapa state yang saya buat di sini. Yang pertama adalah inisial ketika starting project ya, starting state-nya, kemudian ada loading ketika dia terjadi perubahan, kemudian ada valid ketika error atau page-nya gagal di proses HTTP request-nya. Selanjutnya ada sign in. Nah, fungsi sign in ini adalah ketika hari ini dia belum melakukan sign in. Ini ada sign out, dia udah sign in tapi belum sign out. Kemudian terakhir adalah complete. Complete ini merupakan kalau dia udah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Oke teman-teman, saya lanjutin. Jadi di sini di bagian state-nya, bagian kelas Qubit-nya sendiri. Pertama kita import dulu ya Dio-nya di sini. Jadi saya pengennya nanti Dio ini dimasukin sekali aja ketika kita request. Jadi Dio-nya ambil dari di main app ini ya. Oke, selanjutnya pada bagian ini pertama-tama tuh kita bikin sebuah function ya, namanya check data. Jadi function ini langkah pertama yang lalu kita emit dulu, kita ganti dulu status dari state-nya menjadi loading. Selanjutnya kita panggil service-nya. Service-nya udah kita buat di video-video sebelumnya, yang tadi ini di bagian ini untuk mendapatkan data kurennya. Kemudian kita ambil nih bagian function yang get current data dari service tadi. Kemudian kita fault datanya. Kalau dia left, maka kita emit ke valid. Jadi ini kan prosesnya tuh nggak berhasil ya, atau terjadi error, baik error di server atau error di service-nya. Kemudian selanjutnya kalau dia benar, kita ambil datanya dulu. Jadi datanya ini kita cek dulu. Kalau datanya kosong, jadi hari ini sebenarnya kalau datanya kosong berarti user tuh ketika hari itu dia belum melakukan absen. Kalau kosong, kita emit dia ke status sign in. Tapi kalau seandainya dia ada hasil, kita cek lagi apakah waktu keluarnya ini udah ada atau belum. Jadi waktu keluar ini menandakan si user ini udah sign out ya. Kalau waktu keluarnya tuh 0, berarti dia belum keluar, maka kita sign out dia ke bagian state sign out. Jadi dia bisa melakukan sign out. Selanjutnya kalau udah selesai, kita emit dia ke status complete. Oke teman-teman, dari state yang kita buat tadi, langkah selanjutnya kita akan mengolah state yang ada untuk merubah kondisi dari button ini. Jadi yang diharapkan button ini ketika dia udah sign in, maka ini jadinya check out. Kalau udah selesai, maka dia akan menjadi pekerjaan sudah selesai. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, saya lanjutin. Jadi langkahnya kita akan hapus dulu buttonnya ya. Oke, langkah pertama kita bikin dulu sebuah block builder ya. Jadi block builder nih kita isi bloknya di sini. Saya bikin sebuah ini ya, sebuah variabel aja di atas. Di dalam ini ya, di dalam builder nih namanya user status, ngambil dari user status Qubit. Oke, langkah selanjutnya kita tambahin dulu karena kita pakai kelas freeze ya. Jadi kita return dulu yang maybe when aja. Selanjutnya tuh, jadi kita buat status dulu. Kalau dia nggak terjadi state-nya error atau apa gitu, saya kasih kontainer kosong aja. Langkah selanjutnya kita bikin ketika status state-nya itu menjadi sign in. Jadi ketika status state menjadi sign in, kita kasih sebuah button. Nah nih seperti ini, namanya check in. Oke, untuk logiknya kita samain aja. Nanti kita edit lagi ketika sign in udah berjalan. Jadi button untuk sign in, sign out, sama pekerjaan udah selesai itu satu button aja. Kemudian kita bikin lagi jika state-nya tuh sign out. Jadi sign out nih dia posisinya udah sign in, tapi dia masih menunggu ya sampai waktu keluarnya sampai. Oke, kita isi juga button di sini. Nih kita buat namanya checkout. Belum terlihat teman-teman. Nanti ketika UI-nya udah kita jalanin baru terlihat. Dan yang terakhir adalah untuk complete. Ketika complete berarti semua datanya udah ada.
Kita bikin sebuah button, on press-nya kita kasih 0 biar nanti dia tuh seperti terhidden. Kemudian kita kasih pekerjaan telah selesai. Untuk hasil akhirnya seperti gimana, nanti saya tunjukkan. Oke teman-teman, saya lanjutin. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana ketika refresh data ini berfungsi ya. Jadi kita akan cobanya by API aja. Sini saya pakai Thunder Client ya. Sudah saya masukin endpoint-endpointnya. Jadi ini merupakan data yang sedang terjadi ya. Jadi kita coba check in dulu. Ketika check in, kita ambil dulu dari sini ya tokennya. Kita coba tes dulu ya. Sebenarnya apa data yang ada sekarang ini? Oke, kita check in dulu. Wah, bentar, ini salah nih. Oke, data 0. Berarti kondisi sekarang ini datanya tuh lagi kosong. Jadi kita coba untuk sync in terlebih dahulu. Oke, kita tulis absen masuk ini. Kemudian kita rubah tokennya ya di sini. Oke, kita sync in. Ya, ntar kurang lagi satunya. Oke, di sini. Ini tadi yang saya bilang nih waktu keluar nih untuk ngecek di qubitnya tadi ya. Gimana ngeceknya kalau dia udah keluar atau belum? Cek aja dari waktu keluarnya, kalau dia 0 maka kita balikin statusnya tuh check out. Oke, sekarang nih statusnya check in ya. Kita coba logout dulu. Di sini kita login lagi. Oke, kita login. Oke, sudah berubah ya teman-teman ya. Sebelumnya tuh check in, sekarang udah check out. Kita coba check out sekalian. Oke, kita copy tokennya. Kita untuk check out, kita cari di sini. Check out nih. Oke, kita cobain. Kita hapus dulu. Oke, check out. Oke, berhasil absen keluar. Kita keluar dulu. Kita login lagi. Kita lihat. Di sini saya belum nambahin refresh ya tadi ya, makanya saya harus login ulang. Oke, kita login dulu. Seperti ini. Jadi fungsi state itu adalah mengganti posisinya. Nggak hanya di button ini, nanti saya akan terapin juga di bagian ini ya. Ada check in, check out, sama working time ya. Ini akan kita bikin nanti. Oke, di video selanjutnya mungkin saya tambahin aja karena nanti bikin videonya jadi panjang. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.